Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Afifa Rihadatul Aisy, NIM A2A01945, semester 2A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dasar K3, yaitu sejarah, norma, dan peraturan K3. Yang pertama adalah sejarah K3, di mana awal mula sejarah K3 itu di dunia pada sebelum Masehi, tahun 2040 sebelum Masehi, di mana Raja Hammurabi rajanya Babilonia sudah pernah memberlakukan peraturan bangunan dengan nama Peraturan Kode Hammurabi atau The Code of Hammurabi. Selanjutnya, itu pada tahun 400 sebelum Masehi, yang dilanjut oleh Hippocrates, ahli fisika dari Yunani yang disebut sebagai Bapak Pengobatan, juga pernah memberikan panduan perawatan cedera di kepala yang disebabkan kecelakaan sekitar tahun 400 sebelum Masehi saat berusaha menangani tetanus dan membantu memeriksa wabah di sekitar Athena. Selanjutnya, itu pada tahun 1556 Masehi, di mana penerbitan buku yang ditulis oleh Dr. Agricola tentang tambang logam yang menimbulkan penyakit terhadap buruh tambang. Selanjutnya, pada tahun 1567 Masehi, penerbitan risalah yang dibuat oleh Dr. Paracelsus tentang penyakit-penyakit pada pekerjaan penambangan dan peleburan. Selanjutnya, pada tahun 1700 Masehi, oleh Bernardino Ramazzini, terkenal sebagai Bapak Kedokteran Industrial, mempublikasikan buku pertamanya dalam penyakit akibat kerja, The Morbis Artificium Diatriba, penyakit pada pekerja. Selanjutnya, pada tahun 1802 Masehi, di mana ketetapan pemeliharaan kesehatan dan moral pekerja yang magang atau pekerja lainnya di pabrik pemerintah, Kapas Inggris, dan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, pada tahun 1864 adanya Peraturan Keselamatan Kerja di tambang Pennsylvania. Pada tahun 1896 Masehi, yaitu National Fire Protection Association atau disingkat dengan NFPA, didirikan di Amerika Serikat untuk mencegah kebakaran serta membuat standar keselamatan dan kesehatan kerja. Pada tahun 1914 Masehi, US Public Health Service didirikan oleh Kantor Hygiene Industri dan Sanitasi. Organisasi ini akan menggantikan namanya di tahun 1971 menjadi National Institute for Occupational Safety and Health atau disingkat oleh NIOSH. Selanjutnya, pada tahun 1918 Masehi, pendirian American Standard Association yang berhasil menerbitkan banyak standar operasional yang sukarela, beberapa diantaranya menjadi hukum positif. Saat ini lebih terkenal dengan nama American National Standard Institute atau disingkat dengan ANSI. Selanjutnya, pada tahun 1930 ini atau pada abad 20, peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja masuk ke Hindia Belanda.
di mana diawali dengan beberapa peraturan. Yang pertama, aturan yang membahas tentang pembatasan pekerja wanita dan anak-anak pada malam hari mulai diberlakukan sejak tahun 1 Maret 1926. Yang kedua, peraturan membahas tentang pekerjaan anak-anak dan orang muda di kapal yang juga mulai diberlakukan sejak 1 Maret 1926. Kemudian, pada tahun 1942, Gordon memformalisasikan sebuah konsep epidemiologi yang dapat digunakan sebagai landasan teori untuk pencegahan kecelakaan. De Haven menjelaskan bahwa struktur tempat kerja sebagai penyebab dari kecelakaan akibat jatuh dari ketinggian dan lain sebagainya. Pada tahun 1948 Masehi, setelah kemerdekaan pertama-tama menjadi perhatian khusus pemerintah tentang kesehatan kerja, barulah sekarang itu masuk ke Indonesia. Itu berbentuk serikat, peraturan berbentuk serikat, dan pada mulanya itu di Yogyakarta pada tahun 20 April 1948 dan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Tenaga Kerja. Selanjutnya pada tahun 1950 Masehi, peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1950 yang memberlakukan aturan waktu kerja, istirahat, dan mengasuh serta mengatur tata cara pengusaha untuk dapat mengadakan penyimpanan dari waktu kerja. Selanjutnya pada tahun 1954 Masehi, adanya peraturan keputusan tambang dan penggalian diberlakukan di Inggris. Itu membuat tanggung jawab keselamatan berada pada manajer pertambangan. Selanjutnya, pada tahun 1970 barulah di Indonesia itu menetapkan peraturan Undang-Undang Keselamatan Kerja nomor 1 tahun 1970. Selanjutnya itu tentang norma ketiga. Ada 4 norma ketiga. Yang pertama, norma tentang penyakit akibat kerja atau penyakit terkait kerja dan risiko kecelakaan di tempat kerja. Yang kedua, norma tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, norma tentang perlindungan terhadap tenaga kerja. Yang keempat, tentang norma-norma diberlakukan harus memiliki tujuan agar terjadi keseimbangan terhadap pihak perusahaan dan para tenaga kerja agar terhindar dari kecelakaan kerja. Selanjutnya, ada peraturan K3. K3 ini sangat banyak peraturannya dalam Undang-Undang K3. Ada tentang Undang-Undang Kesehatan Kerja, tentang keselamatan kerja, tentang pembinaan keselamatan kerja, Undang-Undang tentang syarat keselamatan kerja, Undang-Undang bila memasuki tempat kerja, Undang-Undang pembinaan, dan lain sebagainya. Yang saya bahas pertama itu tentang kesehatan kerja. Di peraturan Undang-Undang nomor 23 tahun 1902 itu adanya Undang-Undang tentang kesehatan kerja, di mana itu tuh ada beberapa pertimbangan tentang kesehatan kerja, yaitu pertama, kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa. Yang kedua, pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dapat digunakan untuk pelaksanaan pembangunan derajat kesehatan. Yang ketiga, diberlakukan upaya untuk peningkatan atau penyelenggaraan kesehatan yang terpadu. Yang keempat, beberapa undang-undang di bidang kesehatan dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hidup. Selanjutnya, tentang ada juga tentang kesehatan kerja itu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 1922 itu. Selanjutnya ada Undang-Undang nomor 23 tahun 1902, kemudian
nomor 36 tahun 2009 masih tentang kesehatan kerja. Kemudian tentang tidak hanya di undang-undang saja, peraturan K3 itu ada di undang-undang, ada di peraturan pemerintah atau biasa disebut PP, keputusan presiden atau disebut Kepres, dan peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja yang disebut Menaker, dan peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan yaitu Permenkes. Yaitu sama, ada tentang menjelaskan tentang K3. Itu ada keselamatan dan kesehatan kerja. Intinya sama, semua itu berhubungan dengan peraturan atau kebijakan-kebijakan untuk tenaga kerja, untuk tempat kerja dan lain sebagainya, untuk mencegah adanya bahaya atau segala rupanya. Dan selanjutnya itu saya akan membahas tentang keselamatan kerja yang dalam Undang-Undang Negara itu nomor 1 tahun 1970, di mana di situ keselamatan kerja itu berisi sebagian itu tentang pekerja itu berhak mendapatkan kewajiban dan haknya. Terusannya, jika ada kecelakaan itu, pekerja itu dapat asuransi atau sebagainya, itu sudah tertera di undang-undang. Terus kemudian hukum tentang di keselamatan kerja itu juga ada nomor 20 pasal 27 ayat 2 tahun 1945, dan juga tentang kemanusiaan itu pada Undang-Undang nomor 14 tahun 1969, dan bisa dilihat ada beberapa pasal. Terus Undang-Undang nomor 25 tahun 1991 itu dikeluarkannya undang-undang mengenai ketenaga kerjaan, di mana pada undang-undang yang mengatur tentang segala yang berhubungan tentang tenaga kerja. Dan ada juga pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang pemerintah mengeluarkan penyelenggaraan tentang ketenaga kerjaan. Terus kemudian tentang keselamatan kerja juga ada tentang syarat-syarat keselamatan kerja juga pasalnya. Selanjutnya ada peraturan bila memasuki tempat kerja itu ada pada pasal 13, dan pasal 13 tahun 1990 sama itu, bila memasuki kerja itu bagian dari keselamatan kerja, sama undang-undangnya, undang-undang nomor 22 tahun 1993 pasal 9 itu tentang bila memasuki tempat kerja. Terus undang-undang pembinaan itu nomor 9 pasal 9, undang-undang pengawasan itu pasal 8. Dan tidak hanya itu, banyak sekali yang berhubungan dengan keselamatan kerja itu dan kesehatan kerja. Ada juga peraturan tentang kecelakaan kerja pada pasal 11 dan pasal 12, di mana kecelakaan kerja itu pasti terjadi di lingkungan kerja. Oleh karena itu, di pasal 11 itu berisi tentang pengurus wajib melaporkan tiap ada kecelakaan kerja di lingkungan kerjanya. Yang maksudnya pengurus wajib itu seperti atasan atau apa gitu. Dan ada pelaporannya itu ada tata caranya. Dan yang kedua itu berisi tentang kewajiban dan hak tenaga kerja, itu untuk memakai alat kerja untuk melindungi adanya kecelakaan kerja. Dan
ada hak dan kewajiban jika ada kecelakaan kerja itu harus diberikan harus diberikan biaya. Jangan, tetapi ya walaupun kecelakaan kerja ini dapat berupa dampak untuk kerugian masing-masing, yaitu kalau misalkan untuk kerugian pekerja itu bisa jadi kecelakaan kerja itu mengakibatkan pekerja tidak bisa bekerja lagi, bisa jadi cacat ataupun meninggal, yang mana tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya untuk keluarganya. Sedangkan untuk perusahaan itu bisa menghambat pekerjaan jika ada kecelakaan kerja atau merugikan perusahaan. Begitu. Itu singkat penjelasan singkat tentang sejarah, norma, dan peraturan K3. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.